mohon izin nih Pak dan klien yang tambahkan nih. Nah kebetulan ini tidak ada sih hubungannya dengan nyepi, dengan rakyat, tapi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan terutama para Yohani nih, para pemuda nih. Nah kebetulan kami kemarin berbincang-bincang dengan Bapak Kapolres secara langsung setelah kemarin beliau mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda terkait beliau punya suatu terobosan namanya Gua Poleng. Nah kemudian dalam Gua Poleng itu beliau sudah banyak melakukan pengungkapan kasus ya. Pengungkapan kasus yang paling signifikan itu adalah narkoba. Kalau saya tidak salah dengar itu sudah 100 lebih selama setahun beliau mengungkap narkoba, bahkan masukin. Jadi beliau tidak pernah bulu. Inilah karena kebetulan beliau jadi putra daerah Buleleng. Beliau menjaga bagaimana Buleleng itu kondusif. Setelah kami bincang-bincang, beliau memaparkan, menyampaikan kejahatan itu banyak terjadi. Kenapa sih? Nah, ketika ada penguapan kejahatan, mungkin beliau memandang kajian dari antropologinya. Jadi penyebab manusia itu melakukan sesuatu hal itu bagaimana? Mungkin beliau memandang kajian itu. Nah, ketika ada kejahatan, di tes urin ternyata positif narkoba. Nah, ini ada kaitannya antara kejahatan yang meningkat dengan penggunaan narkoba. Beliau lama berdinas di Kalimantan dan paling lama itu di Jakarta. Beliau banyak menemui, kalau beliau basicnya reskrim, beliau banyak menemui kejadian-kejadian yang narkoba seperti ini. Yang secara ekonomis itu barang ilegal, mahal, nganggo mengkep. Terus kenapa kita di Buleleng masyarakat, oknum masyarakat ini banyak menyalahgunakan narkoba yang sudah pasti akan menghancurkan satu keluarga, sudah pasti. Apa manfaatnya? Saya mencari kesenangan. Ya mereka punya uang, tetapi itu ilegal juga. Ditangkap juga, setelah ditangkap ditanya apa alasannya. Tetapi ketika di Buleleng banyak yang dapat. Kenapa kalian menggunakan narkoba? Ternyata alasannya tidak jelas. Inilah yang harus kalian pahami. Saran saya berhenti. Karena di 2025 akan lebih ngegas lagi daripada 2024. Mungkin di 2024 ada penangkapan 100 lebih, tetapi nanti di 2025 sepanjang beliau masih di sini menjadi Kapolres ya akan lebih intens. Mungkin kita akan melibatkan nanti pemerintah desa adat. Tetapi bagi yang sudah pernah menggunakan ataupun sekarang masih menggunakan, ayo kita sama-sama sharing di sini. Ke pemerintah desa boleh, ke adat boleh, ke saya boleh. Kita akan rehab kepada pengguna. Ya, kita akan fasilitasi untuk rehab, baik itu di BNN atau kepolisian. Kalau sudah dari diri sendiri punya mindset merubah seperti itu, misalnya bagi oknum yang menggunakan, kita akan bantu dengan surat rekomendasi dari pemerintah desa. Adat juga boleh karena kita ada si pandu beradat, kan begitu. Dipastikan nanti gratis untuk rehabilitasi. Kalau yang sudah terlanjur menggunakan, ayo kita bersihkan diri kita, bersihkan nama keluarga kita supaya tidak tercemar. Kita akan fasilitasi itu. Karena ini mengkhawatirkan, meskipun pukulan belum kelihatan, tapi sinyal-sinyalnya sudah terpantau. Jadi siap-siap saja di 2025. Ketika ada laporan, sudah itu jeruji sudah pasti akan. Karena apa? Karena itu musuh negara, extraordinary crime. Kalian harus sadari ketika narkoba itu marak, apa tujuannya? Ya menghabiskan kalian. Tidak ada generasi muda. Bodoh dibuat oleh narkoba. Otak kalian dipengaruhi, saraf kalian dipengaruhi. Hancurlah kalian. Kalau generasi muda tidak ada, sudah kami yang tua-tua di sini. Kalau saya sih belum begitu tua, saya 17, lebihnya 17 jadi. Seperti itu. Jadi kalian harus pahami ini. Ketika kalian dimanjakan dengan seperti ini, itu kemarin ngadep yang seperti itu, barang haram itu gampang sekali. Satu sedotan tuh berapa puluh ribu.
Tapi kenapa? Sekarang apa dampaknya? Lihat, tidak ada yang sukses yang begitu-begitu, hancur semua. Keluarga hancur, ngolah tanah telah, semua akan hancur. Nah, sebelum itu terjadi di Bungkulan, saya menyadarkan kepada Yohana terutama, karena kalian aset desa Bungkulan, kalian harus dijaga, kalian harus menjaga diri. Silahkan bisa mencermati apa yang kami sampaikan. Mohon maaf agak lama ini, karena terus terang ini untuk masa depan kalian. Saya sangat was-was, bahkan miris ketika sampai terjadi pemuda gitu bisa di Bungkulan sampai ditangkap narkoba. Saya sangat miris. Makanya momen ini saya sampaikan. Kebetulan kemarin dapat ilmu langsung dari Bapak Kapolda. Kemarin beliau mendapat penghargaan Bapak Kapolda, dan kami juga secara pribadi juga mendapat penghargaan dari Bapak Kapolda. Kenapa mendapat penghargaan? Ternyata Bungkulan memberikan ruang yang besar untuk kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Ketika kita melakukan hal positif, ya kita tidak usah melihat hasil, biarkan waktu yang menjawab. Sudah diberikan reward, tetapi reward itu hanya suatu kebanggaan saya, kecintaan saya terhadap institusi. Sehingga apa yang bisa saya lakukan, pesan Bapak Kapolda ialah kamu nggak usah melakukan hal-hal yang terlalu besar, lakukan hal yang sederhana, yang penting berguna, bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja pesan beliau. Dipuji jangan terbang, dicaci jangan tumbang. Artinya jangan lelah untuk mengeluarkan kebaikan. Kadang memang kebaikan itu ketika kita vibrasikan, tularkan, itu sedikit sekali yang akan menerima. Tapi ketika hal buruk, negatif, cepat sekali viral. Nah, inilah yang menjadi tantangan kita sekarang. Tapi jangan lelah. Kami di sini selaku orang tua kalian, ya bisa dikatakan orang tua, akan selalu mengayomi kalian supaya kalian nanti benar-benar siap mengganti kami di sini. Bukan begitu Pak Dian, Pak Sekdes? Kalau Pak Sekdes ya beliau calon pemimpin nanti. Ini bisikannya. Jadi seperti itu. Dan terakhir ini, yang sekarang mungkin bisa menjadi tambahan extraordinary crime adalah judi online. Nah, bagi Yohana kayaknya banyak ini. Kalau sudah HP mereng bentuk landscape, ya sudah mungkin ada kecenderungan ya. Tapi saya tidak menuduh. Karena apa? Karena kalian bisa mengamankan HP kalian sendiri. Namun saya pastikan judi online itu sangat merugikan. Jangan sampai kalian larut di sana. Itu sistem yang sudah diatur. Judi online itu uangnya itu lari ke luar negeri. Uang kita di sini lari ke luar negeri, ya kita miskin jadinya nanti. Udah kena judi online, ya inflasi, ya harga-harga naik semua. Jadi saya ingatkan, kewajiban saya mengingatkan. Kalau yang sudah pernah, jadikan pengalaman. Jadi kalian tidak akan pernah bisa kaya dari judi. Namanya saja judi itu jujur dilarang. Ya kalian ditipu-tipu di sana. Itu sistem yang main 1 sampai 5 kali kalian menang. Taruhan yang besar. Mungkin awalnya dimodali kalian 50.000. 1 sampai 5 kali menang jadi sekian juta. Kemudian kalian punya persepsi. Kalau algoritma kalian sudah dipelajari, psikologi kalian sudah dipelajari, ketika menang 5 kali, 4 kali, 3 kali, kalian akan gandakan taruhan melebihi daripada yang sudah kalian dapatkan. Akhirnya apa? Ya sudah, uang yang tidak ini menjadi kita taruhkan di sana. Akhirnya ya sudah, terus-terusan begitu. Akhirnya mulai apa? Jual motor, gade motor orang tua, ya itu dampaknya. Itu sama seperti narkoba, dampaknya akan ada kejahatan yang lain. Nah, karena itu saya selaku Babin Kamtibmas di sini, yang memang saya tidak hanya tugas kewajiban saya, tapi saya merasa saya itu bagian daripada Bungkulan. Rumah saya ada di Bungkulan. Ini desa saya yang kedua. Yang pertama saya di Serian di Patemon. Yang kedua, saya ada di Bungkulan. Saya merasa saya bagian daripada Bungkulan. Rasanya denyut nadi saya ada di Bungkulan. Makanya saya berusaha bagaimana pemuda di Bungkulan itu bisa maju. Ya paling tidak 1 tahun itu ada 2, 3, 4, 5 tuh yang lulus polisi, ada lulus tentara, admil. Banyak yang sudah membuktikan. Kemarin Banjar Raja ada 2, 1. Kemarin tahun 2019 setelah
setelah kita mendapat juara gerak jalan itu ada 3 lulus Polri. Berarti kan ketika kita dipacu semangat, berarti kita bisa. Nah, ini yang harus kalian buktikan. Semakin banyak nanti lulus TNI, Polri, instansi lain, semakin banyak yang dapat kerja, berarti indikator di desa itu maju. Pemudanya punya pemikiran yang maju. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang karena ini penting sekali untuk masa depan kalian. Nah, dan yang terakhir sebentar mungkin setelah disampaikan oleh Wagub Pawoma terkait teknis, kita akan minta penyepakatan secara lisan. Siap untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nyepi lomba pengarahan ogoh-ogoh, tentunya dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Mungkin Dandik Lian Desa yang akan memimpin, kita videokan, kita gelorakan ini. Sampaikan kepada rekan-rekan kalian, teman-teman kalian, keluarga kalian, bahwa pukulan dari tahun ke tahun pasti akan berubah ke arah yang lebih baik. Itu saja yang mungkin kami sampaikan. Kita lakukan tiang dinas Sinapura, tiang Sinap atau Bhakama Sakti. Om Santi Santi Santi.